Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Zainuba dari kelas A, Fakultas Ilmu Ekonomi Pembangunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selanjutnya adalah ada dua sifat pengeluaran pemerintah, yaitu adalah A. Pembelian barang atau jasa baik langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. B. Pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Selanjutnya adalah efisiensi dalam pengeluaran. Belanja pemerintah daerah yang didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah ada 4, yaitu keadilan atau equality, efisiensi ekonomi atau economist efisiensi, 3. Kebapakan paternalisme, 4. Kebebasan perorangan. Selanjutnya, contoh pengeluaran pemerintah ada 5. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, belanja hibah, subsidi BBM, subsidi non BBM, 5. Pembayaran bunga, utang dalam negeri dan luar negeri. Materi 8. Penerimaan pemerintahan atau pajak dan bukan pajak. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna biayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sebagai alat pengatur, yaitu sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pajak. Prinsip-prinsip pajak ada 4. 1. Prinsip kesamaan atau keadilan, memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. 2. Prinsip kepastian, memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Prinsip kecocokan atau kelayakan, pemerintah mengutamakan serta memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenakan pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. 4. Prinsip ekonomi, pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan. Selanjutnya ada sistem perpajakan. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pakai atau tax base. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak. Dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Golongan struktur pajak. 1. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pungut pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. 2. Tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. 3. Tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. 4. Tarif pajak tetap atau konstan atau yang juga disebut tarif pajak regresif. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan setiap dasar pengenaan pajak alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu semua. Selanjutnya itu materi 9, pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagikan dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan, yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, berinvestasi. 2. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum, menuju ke arah penggunaan yang hasilnya produksi lebih sedikit. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan pada umumnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita.
Penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya materi 10, kebijakan fiskal. Fiskal adalah merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarah ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yaitu bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Selanjutnya adalah pembiayaan fungsional. Pengeluaran pemerintah ini ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Pengelolaan anggaran ini dimaksud dengan untuk memperkecil ketidakstabilan dalam ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadinya defisit maupun surplus. Kestabilan anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah. Namun, penerimaan dari pajak akan menurun terutama dari pendapatan, dan disinilah fungsi dari stabilitas anggaran otomatis. Anggaran belanja seimbang. Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar yang anggaran sesuai dengan keadaan. Selanjutnya, tujuan fiskal. 1. Mencegah pengangguran. 2. Stabilitas harga. 1. Mencegah pengangguran. Kegagalan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapai tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurangnya menyenangkan bagi pengangguran. Stabilitas harga. Mempertahankan stabilitas harga umum pada tingkat yang layak. Selanjutnya materi 11, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola, mengarah kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu adalah A. Mencapai kestabilitasan perekonomian nasional, B. Memacu pertumbuhan ekonomi, C. Mendorong laju investasi. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak dilaporkan asetnya. 2. Relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Pengurangan subsidi BBM. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah A. Mencapai kestabilitasan perekonomian nasional, B. Memacu pertumbuhan ekonomi, C. Mendorong laju investasi, D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, E. Memperluaskan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter. Ada upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak secara berlanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat dikendali. Tercapai kesempatan kerja penuh dengan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Contoh kebijakan moneter. Suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang Contoh kebijakan moneter. Suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya, negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah orang yang meminjam ke bank akan meningkat. Adalah kebijakan moneter. A. Kebijakan operasi pasar terbuka. B. Kebijakan diskonto. C. Kebijakan cadangan kas. D. Kebijakan kredit ketat. E. Kebijakan dorong moral. Sekian dari presentasi saya, yaitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.